Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Hamansyah. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Saat ini kita kedatangan 5 bintang tamu spesial nih, yang merupakan perwakilan dari daerahnya masing-masing. Di sini ada Ibu Dinda dari Kota Pelaju. Halo. Ada Ibu Zafiah dari Kota Kenten. Hai. Ada Ibu Nanda dari Kota Banyu Asin. Halo. Ada Bu Vicky dari Kota Opi. Halo, Bu. Dan ada Bung Raffi dari Kota Lembabang. Halo. Oke, saat ini membahas tentang sejarah Indonesia sepertinya memang tidak ada habisnya. Apalagi bila kita membahas tentang masa penjajahan sampai era di mana rusuhnya Indonesia pada masa Orde Baru. Kita, orang-orang hidup di era reformasi ini merasakan yang namanya rasa nyaman dibandingkan zaman dulu. Nah, mungkin ada banyak keluhan pada saat ini tentang keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mana terasa berat untuk kita. Tapi berbeda dengan zaman sebelum zaman reformasi ini, seperti zaman Orde Baru dulu. Di zaman itu kita benar-benar tidak boleh bersuara. Apabila kita tidak sejalan dengan pemerintah, maka kita akan ditangkap, hilang, dan mungkin akan dibunuh. Hari ini saya akan mengajak para bintang tamu untuk membahas tentang sejarah kita lagi yang mungkin telah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, yaitu tentang G30 SPKI. Berbicara tentang G30 SPKI, ini adalah sejarah yang sangat pahit untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh warga negara Indonesia. Pada tragedi ini dikisahkan bahwa G30 SPKI ini dipimpin atau dimotori oleh Diva Nusantara Aidit atau DN Aidit. Apa sih tujuan dari gerakan ini? Mengapa negara kita sangat anti dengan namanya PKI? Di sini para bintang tamu kita akan bersama-sama membahas tentang permasalahan ini. Menurut pendapat saya, ya G30 SPKI ini tidak berperkemanusiaan dan berperkeadilan karena itu melanggar hak asasi manusia, hak untuk merdeka dan hak untuk hidup bernegara. Dilanjutkan, para pelaku peristiwa G30 SPKI ini sangat sadis terhadap buruh-buruh. Mereka menyuruh buruh-buruh tersebut untuk melakukan tindakan miris, yaitu berupa kalau misalnya aku ini penyiksaan dan pembunuhan untuk menggulingkan keutuhan NKRI kita itu Pancasila. Karena jadi kayak apa namanya, menurut saya pribadi nih, peristiwa G30 SPKI itu berdampak negatif untuk bangsa kita pada saat itu. Soalnya gimana ya, pada saat itu tuh akibat dari G30 SPKI itu ekonomi Indonesia tuh memburuk, terjadinya inflasi harga, barang-barang naik, gitulah pokoknya. Bohong, yang bener. Pada saat pembubaran dari G30 SPKI itu, waktu itu tuh Soekarno pernah berpidato tuh di depan masyarakat. Di pidato itu tuh Soekarno bukan ngomong, di kayak kesannya tuh jadi membela PKI gitu, jadi kayak pro PKI. Nah, dari situlah pandangan masyarakat ke Bung Karno ini jadi berbeda, yang menyebabkan popularitas dari Bung Karno ini tuh menurun. Akibatnya terjadilah Tri tuntutan rakyat. Yang pertama tuh masyarakat tuh ingin pembubaran PKI secepatnya, pembubaran Wikora tuh secepatnya juga, terus sama perbaikan harga-harga, penurunan harga gitu. Karena kan pada saat itu terjadi inflasi tuh. Kalau itu menurut pendapat saya sih. Nah, kalau menurut saya G30 SPKI ini merupakan tragedi paling kelam
dalam sejarah Indonesia. Karena seperti yang dikatakan oleh Vicky, banyak sekali perubahan yang terjadi pada negara kita. Dan G30 SPK ini tragedi yang sangat tidak berperi kemanusiaan karena 7 jenderal kita dibunuh oleh mereka untuk mendapatkan usaha sebagai kudeta mereka untuk menggantikan ideologi komunis sebagai ideologi negara kita. Pada zaman saat ini pun kita tidak boleh lengah terhadap anak keturunan dari penganut ideologi PKI ini. Karena bisa saja mereka masih berencana untuk mengubah ideologi kita yang awalnya ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis atau ideologi lainnya. Itu sih, kalau yang lain ada, Pak? Menurut kalian gimana sih? Kalau dari pendapat saya sih, kan kita nih juga tidak tahu ya, paham komunis masuk di Indonesia ini siapa yang mempelopori. Tapi kemungkinan besar menurut saya sih dari bangsa-bangsa yang pernah menjajah kita. Kayak kan banyak kan yang menjajah kita dari Inggris, Belanda, Jepang, dan mungkin dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi juga ya. Nah, kalau mengaitkan dengan masalah G30 SPK ini dari sudut pandang mata saya sih cukup menonjol ke hal negatif. Saya sudah sependapat dengan yang sudah dikatakan oleh beberapa perwakilan daerah tadi, kalau sangat sadis ya, sangat kejam G30 SPKI ini. Gak ada rasa kemanusiaan gitu ya. Iya, lebihnya ke situ. Jadi kayak kan ini kan mengaitkan dua ideologi ya. Jadi kayak kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara kita itu terancam karena adanya paham baru, yakni paham komunis itu, yang ya paham komunis ini sangat tidak baik sih bagi saya karena dia itu sudah tidak mempercayai adanya Tuhan, terus tidak ada rasa kemanusiaan. Belajar dulu deh. Ya, terus selain itu juga kan banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban penembakan seperti anaknya Jenderal AH Nasution yang ada Irma Nasution tersebut kan, anak kecil loh, masa ditembak kan, walaupun dengan istilah salah tembak, tapi seharusnya lebih jeli sih mata penembak itu kalau memang ingin mengincar Jenderal AH Nasution ya. Berarti mereka memang brutal ya? Iya. Sangat miris Udah ya. brutal ya. Iya, sangat miris banget sih. Ya, dari masalah tersebut juga bisa membangkitkan masalah-masalah peristiwa-peristiwa baru sih, seperti adanya demonstrasi yang seperti sudah dikatakan Vicky tadi kan, ingin menuntut turunnya harga ini itu, terus penghapusan, pembubaran para kabinet-kabinet yang sudah tercemar oleh paham-paham komunis. Nah, di situ juga kan terjadinya devaluasi rupiah lah ya. Jadi di zaman tersebut itu tahun 65 itu rupiah tuh dari harga 1.000 menjadi 100. Selain itu juga naiknya harga bahan bakar sih menjadi 4 kali lipat. Itu juga yang seperti yang dikatakan Vicky tadi kan membuat jiwa brutal masyarakat Indonesia untuk demo tuh hadir. Kalau menurut Bu Dinda bagaimana? Menurut pendapat saya, peristiwa G30 SPK ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah sekaligus sadis. Karena para pasukan Cakrawirawa tersebut yang tergabung dengan PKI membantai para jenderal dalam satu malam dengan tidak manusiawi. Sangat tidak masuk akal jika pembantaian yang sadis ini harus terjadi di Indonesia. Mengingat peristiwa tersebut terjadi setelah Indonesia merdeka. Oke, baiklah, dari pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali titik negatif daripada kejadian tersebut, seperti kerugian yang dialami bangsa, seperti pada bidang keamanan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Setelah mendengar pendapat-pendapat tadi, saya bertanya-tanya nih, apakah ada nilai-nilai Pancasila yang ternodai akibat gerakan tersebut? Nah, gimana nih Bapak Ibu pendapatnya? Kalau menurut saya ya, dari sila pertama saja sudah mencemari butir-butir Pancasila, sudah melanggar. Karena dari arti komunis saja paham tersebut sudah tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi mereka memperbolehkan ateis-ateis itu bersebaran. Dan itu sudah sangat tidak bisa dimasukkan ke masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia saja mempercayai, dan mayoritas agama yang oleh masyarakat Indonesia ini Yahudi dan Islam. Nah, kalau dalam butir-butirnya melanggar, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua sih melanggar, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir bagi saya mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena di salah satu cuplikan sebagai film dokumenter itu ada Cakrawirawa yang menembakkan jenderal ketika dia sedang sholat. Itu kan kayak kenapa sih harus ada adegan saat ditembak menembak itu waktu di jam-jam ibadah? Kenapa nggak harus di luar jam ibadah? Kan sudah tahu lah ya jam ibadah itu seharusnya jam berapa. Itu sih menurut saya. Apakah ada yang apakah rekan-rekan ada yang ingin menyampaikan sila-sila lainnya? Berarti kalau sila-sila pertama tadi itu sangat jauh dari butir-butirnya ya. Nah, kalau yang kedua ini dia melanggar Melanggar rasa kemanusiaan. Nah, kalau dari sila pertama tadi kan sangat jauh ya dari butir-butir Pancasila ya. Nah, kalau yang butir-butir kedua ini yang sangat jauh juga dari tragedi tersebut karena dalam butir-butir ini ada isi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Yang terakhir adalah sikap saling tegang rasa. Nah, dari tragedi tersebut kita mengetahui bahwa tidak ada sikap kemanusiaan pada para partai komunis tersebut, karena seperti yang saya katakan tadi, mereka membunuh 7 jenderal kita dan memasuki mereka ke dalam lubang buaya yang sangat tidak manusiawi sih menurut saya, karena kita sebagai manusia itu harus hidup dan mati dengan layak. Iya sih. Setuju. Nah, daripada itu Partai Komunis Indonesia ini sangat jauh dari butir-butir nilai Pancasila yang kedua. Kalau menurut kalian gimana yang ketiga nih? Dari Pancasila yang ketiga itu yang ternodai G30 SPKI itu menempatkan kepentingan pribadi dan golongan. Terus mereka tidak mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa karena ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan dari peristiwa G30 SPKI ini juga dapat memecah kesatuan bangsa. Iya, kayak sengaja banget merusak. Dari penjelasan yang dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan serta sila ketiga persatuan, di sila kelima ini juga sangat ternodai sama persis dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada butir-butir dari sila kelima ini, yang pertama itu mengembangkan perbuatan yang luhur dan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Nah, dalam cuplikan dari dokumenter terhadap G30 SPK itu tidak ada sama sekalinya rasa tenggang rasa dan rasa kekeluargaan atau melihatkan rasa suasana kekeluargaan yang damai, tentram, melainkan melihatkan rasa yang sangat menakutkan bagi masyarakat, sangat bikin rakyat tuh panik dan cemas terhadap keutuhan NKRI. Bahkan itu membuat rakyat tuh merasa bahwa mereka tidak dapat rasa perlindungan terhadap pemerintah. Yang kedua itu adalah mengembangkan sikap keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dengan cuplikan yang tadi yang dijelaskan sama Abrar dan Nanda serta Dinda, itu tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Contohnya seperti antara masyarakat dan aparat pemerintah. Itu aparat pemerintah seenak-enaknya dan sewenang-wenangnya terhadap jenderal yang ingin mengutuhkan ideologi Pancasila. Nah, itu kan demi kebahagiaan dan demi kesejahteraan bersama. Nah, kalau misalnya hal itu dilakukan seperti yang kekejaman yang seperti masa lalu seperti itu maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka dari itu kita tuh sebagainya harus menghormati hak dan orang lain. Jadi di sila-sila kelima dan pertama serta kedua ketiga ini sangat ternodai sekali terhadap perbuatan dari G30 SPKI. Gitu ya. Oke, itu tadi kan sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima tuh. Nah, untuk sila keempatnya tuh gimana tuh? Silakan Bung Vicky. Nah, jadi gini nih. Untuk bahas sila keempat tidak dilanggar atau dilanggar itu sebelumnya kita bahas dulu. Waktu itu kan di tragedi G30 SPK itu ada suatu peristiwa yang apa tadi kata Nanda yang penembakan seorang anak jenderal itu kan salah sasaran kan itu kan. Nah, sama ada yang menembak pada saat beribadah. Itu tuh udah melanggar sila pertama sebenarnya. Soalnya kita tuh tidak menghargai orang yang sedang beribadah. Sedangkan sila pertama aja isinya ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nanti kita tuh harus menghargai orang yang beragama juga. Kan orang yang beragama pasti beribadah juga gitu kan. Nah, jadi itu untuk sila pertama tuh. Kalau di sila kedua rasa kemanusiaan tuh tidak ada untuk PKI itu. Di peristiwa G30 SPKI itu kan
banyaknya terjadi pembunuhan jenderal. Jadi dari pembunuhan jenderal itu aja udah melanggar sila kedua. Kayak gimana ya, nggak ada rasa kemanusiaan sekali di situ. Nah, kalau di sila ketiga tuh Persatuan Indonesia kan, Persatuan Indonesia. Jadi dengan munculnya PKI itu aja udah menyebabkan disintegrasi di bangsa Indonesia gitu, antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap si PKI ini. Nah, untuk sila kelima kayak kata Bu Zafira tadi, tidak adanya keadilan gitu kan, apalagi dengan penembakan seorang anak jenderal, padahal yang diincarnya si jenderal, walaupun itu salah sasaran ya termasuk pelanggaran sila kedua sama sila kelima juga sih. Harusnya kan kalau misalnya dia ingin kekuasaan, ingin menguasai bangsa Indonesia, dia tuh harus merebutnya dengan cara yang benar, tidak harus dengan cara yang pembunuhan sadis gitu. Nah, untuk sila keempat, kenapa sila keempat tuh nggak masuk gitu? Kenapa ya? Gara-gara si PKI ini nih sebelum melancarkan serangan pastinya kan musyawarah dulu gitu. Banyak sekutu-sekutu tuh yang dipanggil pastinya dari PKI. Oleh ketua PKI ini siapa? Den Aidit ya? Iya, Den Aidit. Nah, oleh Den Aidit. Sebanyak sekutu-sekutu tuh. Dipanggil musyawarah, kita mau lancarkan serangan ke jenderal ini nih, gitu kan? Pasti mereka tuh musyawarah dulu. Jadi menurut saya tuh karena itu sila keempat tuh tidak masuk. Mereka tuh bukannya melanggar sila keempat tapi malah menerapkan sila keempat. Itu saja sih. Oke, dari yang Bapak Vicky bahas tadi, saya mau mengaitkan dengan degradasi nilai Pancasila nih. Soalnya tadi saya mencium-cium ada aroma-aroma degradasi nilai nih. Nah, jadi apa ada peristiwa di Indonesia yang menunjukkan degradasi perubahan nilai Pancasila ini? Silakan untuk Bapak Ibu pendapatnya. Kalau menurut saya ada, karena bentar. Menurut saya sih menurut saya perubahan dan penurunan nilai-nilai atau degradasi ini sebenarnya sebelum adanya G30 SPKI tahun 65 ini sudah banyak sih terjadi di rakyat Indonesia. Contohnya seperti gerakan PKI pada tahun 1948 yang ada di Madiun itu dilatar belakangi karena timbulnya rasa kekecewaan hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan di sisi pihak Indonesia dan lebih memenangkan ke pihak Belanda. Jadi hal ini yang menyebabkan Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu merasa kecewa, yaitu Amir Syarifuddin, dan dia mengundurkan diri dari jabatannya. Karena setelah dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dia membentuk sebuah Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat itu berisi dari beberapa partai yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah Partai Komunis Indonesia. Selain itu juga ada Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, dan lain-lain. Dengan demikian sih latar belakang pemberontakan PKI Madiun ini adalah kekecewaan yang dialami oleh satu orang, tapi satu orang ini mewakili seluruh Indonesia, tapi ujung-ujungnya juga merugikan pihak Indonesia juga kan, karena mereka itu melakukan pemberontakan mungkin ingin menyadarkan rakyat Indonesia ya, kayak betapa bodohnya kenapa mau nerima saja. Iya, benar. Tapi mana ya, kalau menurut saya seharusnya tuh si PKI yang di sebelumnya yang Madiun, bukan yang di tanggal 30 September itu. Di Madiun itu harusnya dia tuh memberontaknya tuh ke pemerintahan Belanda seharusnya sih, bukan ke pemerintahan Indonesia. Aku cari dulu ya pemberontakannya musuh. Kan nggak masuk akal gitu. Iya, kalau misalnya pemberontakannya dilakukan ke pemerintahan Indonesia. Kan yang Indonesia nih nggak menang gitu di pemberontakan tersebut. Kan musuhnya perjanjian kita pada saat itu tuh pemerintahan Belanda, bukan pemerintahan kita sendiri. Jadi untuk apa dia melakukan ke pemerintahan Indonesia? Kalau dia memberontak, perjanjiannya udah sah, ya nggak ada hasil pemberontakannya gitu, nggak bisa diubah lagi.
kayak nggak masuk akal aja sih. Iya. Iya. Tapi kan pada saat itu eh, tidak menutup kemungkinan nih kalau kita tuh baru merdeka. Jadi persatuan kita tuh belum sepenuhnya terbentuk seperti sekarang. Iya. Kalau sekarang kan ada yang dari luar dikit nyenggol bacok gitu kan. Iya. Seperti Malaysia mengklaim batik gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya dulu tuh kan masih awal merdeka kita tuh. Jadi masih belum bersatu banget intinya. Antara suku bangsa saja Iya. masih ada ini kan ya, masih ada Masih awal merdeka. perpecahan. Apalagi bangsa Indonesia ini mudah dihasut oleh pihak-pihak luar kan, kayak bangsa mudah diprovokasi jadi oleh pihak-pihak luar. Ya ujung-ujungnya pihak Belanda ingin menguasai itu kan, ingin menguasai sumber daya yang ada di Indonesia sih. Ya jadi itulah kurang di sumber daya manusia yang ada di Indonesia aja sih. Jadi mudah terpancing sehingga bisa membuat suatu peristiwa yang merugikan untuk bangsanya sendiri. Betul. Apa udah jadi? Ini yang Ini yang lampau. Siapa PKI yang Madiun kemarin? yang kami bahas berdua, PKI Madiun. Ya. Langsung sekolah lagi. Oh, yang masa sekarang ya? Iya. Kalian tanya kalau masih sekarang tuh gimana? Oh, Oh, iya. Itu kan PKI Madiun tuh yang masa lampau. Kalau masa sekarang nih saya kurang tahu banyak sih. Gimana sih menurut kalian yang masa sekarang, ada nggak tragedi yang seperti itu? Nah, kalau perubahan nilai-nilai Pancasila pada masa sekarang tuh ya kalian tahu sendiri kan yang sedang beredar di kabar-kabar di media sosial sana, yaitu kasus Ferdy Sambo dengan pembunuhan berencananya. Katanya sih peristiwa ini tuh terjadi karena ada kekecewaan Bu Putri Cendrawasih terhadap Brigadir J karena dia itu telah merusak harkat dan martabat Ibu Putri Cendrawasih. Nah, daripada itu dia mengadu kepada Irjen Sambo. Tadi aku bilang Brigadir ini. Kadir Propim, Kadir Salah itu Irjen harusnya. Karena emang susah ngomong Sambo ini. Ngomong Sambo ya. Sambo tuh kan Kadir Prop. Sambo bega berapa Sambo ya? Kapten dari. Apa sih? Nah, kalau degradasi nilai Pancasila pada masa sekarang yaitu yang kalian tahu sendiri kabar-kabar sedang beredar saat ini di media sosial, yaitu Irjen Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana, yang katanya tuh Bu Putri Cendrawasih itu merasakan kekecewaan karena harkat martabatnya telah ternodai oleh Brigadir J. Daripada itu Irjen Ferdy Sambo memanggil Baradae dan Bribka RR untuk membunuh Brigadir J yang melakukan pelecehan katanya sih. Tapi ini masih simpang siur. Kalau katanya ada versi lain gitu, gimana tuh? Jadi benar kata si Abrar tadi bahwa banyak simpang siur terhadap kasus Ferdy Sambo. Ya, terhadap kasus Ferdy Sambo. Ada yang pihak satunya bilang bahwa kasus ini itu dikarenakan bahwa tadi istrinya Ibu Putri Cendrawasih itu PC. Iya, ibu itu bahwa ini merasa terlecehkan atau merasa ternodai harkat martabatnya oleh beliau Brigadir J. Dan ada juga pendapat sisi lain bahwa bilangnya Ferdy Sambo ini cemburu terhadap prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh Brigadir J. Terus bukan hanya Ferdy Sambo saja yang cemburu, melainkan sang penembaknya yaitu Brigadir Baradae cemburu terhadap prestasi yang dicapai oleh Brigadir J secara singkat. Jadi Baradae ini setuju terhadap pembunuhan berencana yang disusun oleh Ferdy Sambo. Jadi hal itu terwujud gitu loh. Jadi ya mereka tuh masing-masing tuh mempunyai keuntungan masing-masing. Makanya mereka saling bekerja sama untuk melakukan pembunuhan berencana. Iya, melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J gitu. Dan dampak-dampak dari pembunuhan ini kan membuat masyarakat tuh tidak ada respon terhadap instansi Polri ya, yang seharusnya mengayomi masyarakat, yang seharusnya memberikan rasa aman, tentram terhadap keutuhan NKRI, terhadap pertahanan negara. Nah, karena kasus tersebut, jadi para masyarakat ini sangat kurang responden terhadap penegakan hukum yang ada. Jadi masyarakat ini jadi pandangannya jelek lah. Iya benar, pandangannya jelek terhadap instansi tersebut. Nah, untungnya Ferdy Sambo ini sekarang sudah terjerat pasal
340 KUHP subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sedangkan Baradae dan Bribka KM terjerat pasal 338 KUHP. Dari apa yang kalian sampaikan tadi, kita bisa merasakan kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat degradasi ini. Supaya tidak terjadi lagi nih kerugian-kerugian yang seperti tadi, ada lagi solusi-solusi yang dapat kita lakukan nih, khususnya mahasiswa dan bagian dari masyarakat agar nilai-nilai Pancasila tersebut tetap terjaga. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat agar nilai Pancasila tetap terjaga, yaitu pada sila pertama, Tuhan kita harus menerapkan sikap toleransi kepada sesama. Toleransi ini dapat membuat kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselisihan antar agama. Pada sila kedua, kemanusiaan. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh semena-mena pada teman sesama mahasiswa, seperti senior yang membuli juniornya. Pada sila ketiga, persatuan. Mahasiswa harus memiliki jiwa nasionalisme yang ditunjukkan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa dan negara, serta dapat menjalin rasa kebersamaan antar mahasiswa. Pada sila keempat, sikap bermusyawarah sangat penting diterapkan dan ditanamkan pada diri setiap mahasiswa agar keputusan terbaik dapat diterima bagi setiap anggota. Yang terakhir, pada sila kelima, yaitu keadilan. Keadilan tentunya diperlukan karena mahasiswa harus bersikap adil terhadap sesama, serta dapat menghormati hak-hak orang lain, agar tidak lagi tercipta bibit-bibit pemimpin yang tidak menghargai hak seseorang. Nah, dari yang disebutkan tadi ada yang kayak kita bicara tentang sila yang kedua atau manusia yang adil dan beradab ya. Nah, nggak jauh-jauh dari ini kan ada viral di media sosial bahwa ada ospek Untirta itu membuli atau sewenang-wenang terhadap juniornya atau mahasiswa baru. Jadi itu kayak sewenang-wenang terhadap ospek yang ada gitu, menyalahgunakan hal itu, kayak menyalahgunakan kekuasaan mereka sebagai senior, dan ya sewenang-wenang lah, jadi kayak dijadikan kami hitam atau budak mereka kayak gitu. Jadi menurut kalian tuh ospek kayak itu harus dihapuskan ya sih? Kalau menurut saya sih bukan ospek yang harus dihapuskan, tapi caranya itu, cara terhadap senior, junior gitu kan. Jadi kan kalau di Indonesia ini senioritas yang kekerasan gitu kan udah jadi budaya dari generasi ke generasi gitu. Nah seharusnya tuh seniornya ini mengayomi si junior, mengajarkan bagaimana rasa hormat terhadap para senior. Si juniornya juga harus tidak sombong ibaratnya, tidak sombong gitu kan. Ini kan biasanya ada tuh junior yang sombong, jadi seniornya malas mendengar juga gitu kan. Si junior ini harus memiliki rasa hormat juga pada seniornya. Jadi yang timbul tuh bukan rasa takut tapi rasa hormat gitu. Yes. Lain? Ya di situ juga pentingnya itu ya, pentingnya adanya komunikasi, dan itu dari komunikasi juga bisa meningkatkan ke saling paham gitu kan. Nggak mungkin juga harus siksa menyiksa terus di ospek, padahal mahasiswa baru ini kan masih mengingat masa-masa SMA-nya ya, masih nggak tahu di lingkungan kuliah itu harus apa, di lingkungan universitas itu harus ditindak seperti apa. Ya benar kata Bapak Vicky tadi, seharusnya kakak tingkat itu atau senior yang di atas kita itu harus lebih mengajarkan kita, lebih mengenal hal-hal kampus sih. Jadi kayak nggak usah ada acara-acara yang kayak niatnya main-main tapi malah menyinggung sebelah pihak. Dan itu juga bukan, menurut saya sih setuju dengan kayak Pak Vicky jelaskan tadi kan, ospeknya itu nggak perlu dihapus, tapi yang harus dibenarkan itu oknum-oknumnya. Dan juga tindakan senioritas yang dipahami oleh masyarakat ataupun generasi sekarang ini kayak baru ditegur saja baru ditegur oleh kakak tingkat udah dimasukin kategori senioritas. Jadi kayak ya balik-balik di pribadi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya posisikan di mana sifatmu itu sesuai keadaan, tempat, dan situasi. Jadi kalau memang kebanyakan sekarang ini lebih ke manja ya, jadi kayak merasa dirinya dimanja sama orang tuanya, jadi kayak baru ditegur niatnya membenarkan si junior ini
jadi malah ada saling mengadu ini itu, jadi kayak kalau ujungnya bakal menjelekkan nama kampus sih. Itu kan ada dua cara, kan yang pertama tuh dengan cara negur, dengan cara nasihati gitu kan. Itu sih kacau ya zaman sekarang tuh, menganggap senioritas itu adalah kekerasan, kejahatan yang dilakukan senioritas pada juniornya. Padahal sebenarnya senioritas itu yang diperlukan, nenek moyang kita aja mengajarkan untuk hormat pada yang lebih tua kan. Nah kita sebagai junior itu harusnya itu hormat pada senior kita, dan senior itu harusnya melakukan senioritas dengan mengasihi, mengasuh, dan mengasah mereka agar timbul sikap segan bukan takut. Dari sikap segan itulah mereka hormat kepada senior. Junior-junior tersebut tidak ada yang sombong seperti kata Vicky kan tadi, karena mereka telah ya seperti anggapannya mereka kawal lah junior dan senior kan. Jadi walaupun mereka selingan pun kayak ya udah gitu, karena sudah berbaur dengan seniornya. Itulah yang perlu diperbaiki dari senioritas itu. Itu sih. Batasan antara junior dan senior ya. Ya, walaupun mereka berteman, mereka tetap tahu batasannya, tetap segan. Ya, walaupun mereka kadang santai-santai sih. Tahu aturan gitu Ya, tahu ada aturan. Artinya ada batasan semua gitu. Ini harus attitude lah ya, harus Iya. dibenarkan itu. Jadi kayak juga ada yang pengen banget dihormati nih sama junior kan, kayak bilang hormat lah istilahnya sekarang. Jadi balik ke pribadi. Dan jadi kalau misalnya kalau setiap generasi menerapkan kekerasan, nanti bakal turun temurun karena kayak ada rasa dendam. Kayak dulu aja kakak disiksa kayak gini nih, ospeknya gini, kamu baru diginiin aja, ya kayak diginiin aja, bilang forsa, ini itulah istilahnya kayak dia. mental deprivasi gitu ya. Kakak dulu lebih parah dari ini. Iya. Budaya sih itu Iya. Kayak nggak ada yang mau sadar, itu juga udah mau menurunkan nilai-nilai yang ada di sini. Kalau bicara tentang istilah kedua tadi, istilah keempat juga yang saya singgung tentang suatu musyawarah itu kan sangat penting ya. Terus gimana tentang kejadian-kejadian bahkan yang demonstrasi terhadap BBM naik, itu para mahasiswa demo maki-makian di depan DPRD, tapi tidak ada aspirasi didengarkan oleh aparat pemerintah. Bagaimana itu terhadap pada sila keempat yang suka bermusyawarah? Bahkan ketua DPR aja itu memutkan atau mematikan mic terhadap ketua partai yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Padahal kan semuanya untuk rakyat dan kesejahteraan rakyat. Bagaimana menurut kalian? Kalau membahas demo sebenarnya itu perlu sih di negara kita, karena kita tuh negara demokrasi ya. Dari demokrasi kan ada demonya tuh, berarti kita perlu lah melakukan demo kan untuk menyampaikan aspirasi kita. Cuman yang perlu diperbaiki dari demo itu adalah vandalisme, radikal juga sih termasuk. Nah dari demo yang vandal itulah yang merusak citra kata demo tadi. Terus para demonstran itu sebaiknya lebih banyak bertindak sih daripada berbicara. Untuk apa mereka berteriak-teriak di depan kantor tapi tidak ada tindakannya. Banyak sih dulu demonstran tuh yang dia teriak-teriak di depan gedung legislatif ya, tapi malah jadi DPR yang koruptor lah, jadi yang kacau lah. Ya gitu sih kalau menurut saya demo itu. Ya, baik-baik sih kayak kasus yang itu tadi kan, yang harus dibenahi oleh pemerintah ini ataupun aparat-aparat yang berkaitan dengan masalah kayak ini, oknumnya. Kayak oknum ini yang menghancurkan nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila. Dan cara jalannya demokrasi itu juga seperti yang dijelaskan oleh Bapak Akram tadi kan, yang membuat demokrasi itu Jalan yang baik. ya, yang membuat demo itu ya, demonstrasi itu. Betul sih. Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat gitu. Saya juga setuju dengan apa yang kalian bilang tadi. Soalnya saya agak aneh ya dengan negeri Konoha ini. Soalnya kita kan orang sekarang bilang negeri Konoha kan. Iya, benar. Nah jadi kita lagi demo yang di dalam gedung DPRD kalau nyanyi selamat ulang tahun. Iya. Siapa tuh? Saya nggak mau ngomong. Saya mau main aja. Adanya mah. Oh iya. Oke, baiklah.
terima kasih untuk pembawaan ibu-ibu semua untuk suaranya dan juga solusi-solusinya, dan juga Ibu Ina tadi juga sudah memberikan solusi-solusi yang kita untuk bersila. Nah, terus saya sebagai moderator sepertinya untuk diri dulu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton. Apabila ada yang ingin menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua duit lo ambil, kok ngakunya wakil? Lawak lu badut.